Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat dosen, perkenalkan nama saya Apriana MPD, dosen tetap Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Pagar Alam dengan nomor Induk Dosen Nasional NIDN 0213049302 dan NUPTK 0745771672230312. Dengan penuh komitmen dan tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Video ini adalah bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Inggris Komputer. Dan saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris Komputer pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah keterampilan dengan kode mata kuliah MKK 103. Sahabat dosen, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa teknik informatika dengan keterampilan bahasa Inggris komputer yang dibutuhkan dalam konteks akademik dan profesional di bidang teknologi informasi, serta fokus pembelajaran mencangkup pengembangan 4 keterampilan utama, yaitu listening atau mendengar, kemudian skill membaca atau reading, skill menulis atau writing, dan berbicara atau speaking, dengan penekanan pada penggunaan bahasa Inggris komputer dalam komunikasi teknik dan pekerjaan berbasis teknologi. Dan sahabat dosen, pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat komunikatif atau disebut dengan communicative language teaching dan berbasis tugas atau task-based learning, di mana mahasiswa aktif menggunakan bahasa dalam situasi nyata dan menyelesaikan tugas-tugas konstekstual seperti menulis laporan proyek atau melakukan presentasi. Dan perkuliahan bahasa Inggris komputer dilaksanakan dengan secara tatap muka di kelas. Jumlah pertemuan ada sebanyak 16 kali pertemuan dan kuis dilaksanakan pada pertemuan ke-6. Kemudian ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-10 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran yang bersifat active learning, sebagaimana diantaranya adalah communicative language teaching, yang ini berfokus untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi secara nyata, bukan hanya memahami grammar saja, tetapi juga mahasiswa dituntut untuk dapat banyak berbicara, berdiskusi, dan praktik secara langsung. Kemudian yang kedua adalah task-based language teaching. Fokus pembelajaran pada metode ini adalah belajar bahasa sambil menyelesaikan tugas nyata. Contohnya adalah menulis email profesional, membuat resume, menyusun laporan teknis presentasi proyek dengan benar sesuai dengan tata bahasa atau grammar yang benar. Yang ketiga adalah project-based learning. Fokus mahasiswa membuat proyek nyata yang mengintegrasikan kemampuan bahasa di bidang TI, dan kemudian yang keempat adalah blended learning teaching. Metode ini adalah berfokus untuk menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan media digital atau video. Dan kemudian yang kelima adalah peer learning atau collaborative learning, di mana mahasiswa belajar dari teman-teman mereka, kemudian contohnya adalah berdiskusi kelompok atau peer review, atau misalnya latihan speaking berpasangan. Untuk capaian pembelajaran adalah meliputi yang pertama CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian CPL yang kedua, kemampuan untuk memahami jenis kalimat yang digunakan dalam teknis percakapan atau dalam teks percakapan. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. CPL keempat, mampu berkomunikasi melalui tulisan dan juga lisan secara efektif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1 bahwa mahasiswa mampu memahami dan menggunakan unsur-unsur dasar tata bahasa atau grammar bahasa Inggris termasuk pada struktur kalimat dan tenses dasar untuk menyusun kalimat sederhana yang benar secara tata bahasa dan konteks akademik dan profesional.
CPMK 2, mahasiswa mampu membaca dan memahami teks bahasa Inggris komputer secara cepat, tepat, dan menggunakan strategi skimming dan juga scanning. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menulis teks sederhana seperti email profesional, laporan kegiatan, atau meresum menggunakan struktur dan tata bahasa yang tepat. CPMK 4, mahasiswa mampu menyampaikan ide, pendapat, dan informasi secara lisan dalam bahasa Inggris melalui diskusi, simulasi, wawancara, dan juga presentasi. Kemudian yang kelima, CPMK 5, mahasiswa mampu mendengarkan dan memahami informasi dari sumber otentik berbahasa Inggris seperti video, tutorial, podcast, atau dokumentasi teknik. Kemudian CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan keterampilan berbahasa Inggris dalam konteks nyata melalui proyek individu, kelompok, atau kegiatan observasi lapangan. Dan kemudian media pembelajaran yang saya gunakan, media pembelajaran pada mata kuliah bahasa Inggris komputer antara lain meliputi proyektor atau PowerPoint, kemudian whiteboard, dan kemudian yang ketiga modul dan juga RPS. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah bahasa Inggris komputer, yang pertama adalah Essential Grammar for Communication, Reading Skills, Skimming and Scanning, kemudian Writing Skills, Professional Text, dan Speaking Skill, Communication in Context, dan kemudian yang terakhir adalah Listening Skill, Understanding Authentic Materials. Kriteria penilaian, bahwa kriteria penilaian pada mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu absensi kehadiran sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, dan UTS sebanyak 20%, serta ujian akhir semester sebanyak 30%. Untuk rentang nilai dalam proses pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama, dan berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. 80-100 nilainya A sangat baik, kemudian 70-79 B baik, dan kemudian 60 hingga 69 C cukup, kemudian 31 hingga 59 D kurang, dan 0 hingga 30 E sangat kurang atau gagal. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan komitmen ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyampaikan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknik informatika. Untuk tahapan berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you this morning? Are you okay? Okay. Well, today we would like to continue our lesson for today. So, I have prepared you the material for this week, and before we do our lesson today, so I want you to pray. Saya mau kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. So thank you. For the first one is I would like to take your attendance list. And hari ini hadir semua? Okay. Okay. How are you this morning? Good? Good. Okay. Putri Amelia? Okay. Lutfi Abharul Kita? Okay. Rati Purwasi? Okay. Putri Ayu Carolina? Okay. Alexa Dina Fadila? Okay. Mika Sutriani? Is coming here. Haikal Febriansyah? Yes, ma'am. Okay. Muhammad Surya Anugrah? Yes, ma'am. Aziza? Yes, ma'am. Okay. Putri Lola Agustin? Yes, ma'am. Muhammad Juliansyah? Yes, ma'am. Okay. Muhammad Anjas Azazi? Yes, ma'am. Okay. Azil Alzizila? Yes, ma'am. Thank you. Muhammad Fahrudin? Yes, ma'am. Okay. Jadi semua hadir yang untuk kelas hari ini ya. So, before we start our lesson
Lola, right? Okay. So what is simple present tense? Cut it. Ma'am, I think present tense is a tense that we use to talk about things we do every day. Facts or routines is a use for action and that happen again and again. For example, I eat breakfast at 7 a.m. or the sunrise in the east. We use the best form of the verb with I, you, they, we. Like they play football and I go to school. Like if we use the she, he, it, we add s or es for the verb. Like she plays the guitar and he watches the TV. Alright, good job. Okay, thank you Putri Lola. So this is really complete explanation actually. So simple present tense kurang lebihnya adalah menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari gitu ya, tentang our daily activity. And okay, good. So how about others? Could you explain me about common expression that we usually use in simple present tense? Okay, good. Okay, man. I want to answer a question like every day, every week, every month, and always, usually, often, sometimes, and never. Okay, good. Thank you. Bagus, jawabannya bagus sekali. So the common expression that we usually use in simple present tense is like every day, every week, every month, and others. Okay, so material for today is about reading strategies. Jadi perlu saya sampaikan ke saudara-saudara semua bahwa ada CPMK yang harus dicapai nanti pada pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah CPMK, kemudian nanti sub CPMK-nya. Apa itu? CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan strategi membaca, ya, skimming dan scanning yang nanti akan Mem ajarkan ke kalian. Kemudian juga tentunya di dalam memahami teks akademik atau teknis berbahasa Inggris khususnya yang berkaitan dengan bidang teknologi dan informatika. Kemudian yang kedua apa sub CPMK-nya? Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara skimming dan scanning. Jadi kalian setelah mempelajari ini nanti mampu menjelaskan perbedaan antara skimming dan scanning, mampu menggunakan strategis yaitu skimming dan juga scanning, mampu menggunakan strategi scanning juga, dan juga mahasiswa mampu menunjukkan sikap antusias begitu ya tentang dan teliti saat menerapkan strategi membaca. Kemudian yang terakhir, mahasiswa atau kalian mampu membuat ringkasan teks berdasarkan hasil pembacaan dengan strategi skimming dan juga scanning. Okay. Don't need to read all the text. Maybe if you would like to do the examination, or if you would like to the test, or sometimes we do of the TOEFL test, IELTS test. So in the reading section, actually there lot of the text that available on there. So if you would like to read all the text, you will waste your time. So if you wanna save your time, so you do of the reading strategies here by using of skimming and also scanning. So here is the skimming. Skimming is the speed reading strategies used to get the general idea or main idea of the text without paying attention to all the details. As I said before, if you would like to save your time, so you don't need to read all the text, but you only get the point of the text by using of the skimming. Ya, jadi skimming itu artinya adalah membaca cepat, strategi membaca cepat yang biasa kita gunakan ketika kita misalnya melakukan tes atau misalnya ada ujian. Jadi semua teks di dalam bacaan itu tidak semuanya harus kalian baca, tetapi cuma menggunakan strategi ini, yaitu skimming atau menggunakan scanning. Ya, oke. Biasanya kalian kalau Aziza mana? Oke, biasanya kalau Aziza ada tes yang selama ini kamu lakukan. Misalnya ada tes, terus teksnya itu banyak, so you got the lot of the text, and a lot of the paragraph. So what will you do? Saya jelaskan tentang scanning. Kalau yang skimming sudah saya jelaskan, and scanning itu apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan tentang materi scanning ini?
Mika. Ma'am, I try to answer. Scanning is finding specific information. Okay, good. Good. So scanning is a reading technique that focus to finding specific information. Okay, good. Next. In the next slide is next. Setelah kita tadi menjelaskan tentang apa itu skimming, apa itu scanning. Kalau skimming itu adalah membaca dengan cara cepat untuk mencari informasi secara umum. Misalnya min idea atau ide pokok gitu ya. Jadi kita gunakan skimming. Kalau yang scanning itu kita mencari informasi yang disebutkan oleh Mika tadi. Kalau scanning ini adalah untuk mencari informasi yang spesifik. Misalnya nama seseorang, tanggal, tahun, ya. Biasanya scanning ini kalian cuma membaca soalnya saja, membaca soal terlebih dahulu. Kalau misalnya dia mencari namanya di dalam pertanyaan itu, kalian langsung balik ke soalnya, balik ke reading text-nya. Nanti langsung dicari apa yang diminta, nama orang. Kalian membacanya secara cepat mencari nama orang tersebut. Itu namanya scanning. Oke. Kapan kita gunakan? Nah ini dia, apa kegunaan dari skimming? Seperti yang saya jelaskan tadi, saving the times. Kalian akan menghemat waktu karena membacanya dengan menggunakan strategi. Help in identifying main ideas, gitu ya. Membantu kalian untuk mencari main idea atau ide pokok. Improve reading efficiency, kalian akan secara efisien begitu ya pada saat mengimprove atau pada saat improve reading, jadi improving reading efficiency. Kemudian useful for research and also study. Ini berguna untuk pada saat riset dan juga pada saat pembelajaran, gitu ya. Oke, selanjutnya apa saja step yang biasa kita gunakan untuk skimming? Yang pertama adalah review the title, heading, the subheading. Jadi review title, heading, and subheading. Jadi yang kalian lakukan adalah membaca secara sekilas dulu, yaitu tentang apa judulnya kalau ada, gitu ya. Kira-kira judulnya apa? Misalnya what is computer? Berarti tidak akan jauh-jauh membahas tentang it's will talking about computer. Kemudian read, and next is read introduction and conclusion. So you will read in the first paragraph and in the end of the paragraph. Ya. Itu. Apa tujuan pembelajaran kita tentang reading strategies ini? Yang pertama adalah nanti kita akan menjelaskan pengertian, kemudian juga fungsinya apa terhadap scanning dan skimming ini, mengidentifikasi ide pokok. Nanti bagaimana cara kita mengidentifikasi ide pokok di dalam sebuah teks bacaan. Kemudian menemukan informasi spesifik, ya, dengan menggunakan scanning nantinya. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan sikap cermat dan fokus pada saat melakukan pembacaan cepat pada teks dengan teknis, gitu ya. Kemudian yang terakhir menyusun ringkasan singkat dari teks yang telah dibaca menggunakan hasil teknik skimming dan juga improve atau pada saat improve reading, jadi improving reading efficiency. Kemudian useful for research and also study. Ini berguna untuk pada saat riset dan juga pada saat pembelajaran, gitu ya. Oke, biasanya main idea itu ada pada setiap paragraf. Jadi kalian untuk mencari informasi umumnya, so you don't need to read all the details in text. So you just read in each of the paragraph. And then look for the keyword and phrase and ignore the minor details. Jadi yang terakhir ini seperti yang saya jelaskan bahwa ignore about the minor details, so you don't need to read all the paragraphs. So just read in each of the paragraph, ya, in each of the first paragraph. Okay. Ini is reading quickly to find the specific information. Tadi sudah dijelaskan dengan Mika bahwa kita untuk mencari informasi spesifik, no reading everything. So as I said you before, so you will waste your time when you read in the details or all the text. Kemudian focus in a targeting reading. Jadi misalnya kalau diminta untuk mencari tahun, kalian cari tahunnya. Misalnya pertanyaannya adalah tahun berapa Apple ditemukan, misalnya gitu ya. Jadi langsung baca teksnya and then you find, untuk carinya yang tahun-tahunnya saja. Kira-kira yang tahun berapa, tahun-tahunnya saja. Jadi nanti setelah ketemu targetnya, stop reading. Ya, biasanya langsung ketemu. Name, number, date, or definition. To answer the specific questions. And the last
the reading text, and then we would like to do the skimming and also scanning in the text. So I will give you one person in so one sheet of paper. So could you help me to give to your friend, please? Arya? Kalau ada lebih, memang satu kita ya. Oke, sudah dapat semua papernya? So, what is the title of the reading text? What is computer? So, the text is will talking about computer. Oke, inilah yang disebut dengan kita membaca title atau subtitlesnya kalau ada, ya. Oke, so kita lakukan yang skimming atau scanning. Dalam pertanyaan di sana ada computer is a machine that help people to computer. So the text is will talking about computer. Oke, inilah yang disebut dengan kita membaca title atau subtitlesnya kalau ada, ya. Oke, so dari teks yang kalian dapatkan tentang what is computer, pertanyaannya gunakan skimming atau scanning ya. Gunakan skimming atau scanning tergantung dengan permintaan pertanyaan. What is the overall topic discussed throughout the text? Kira-kira kita gunakan skimming atau scanning? Skimming. Apa? Skimming. Nika? Skimming. Good. Arya? Skimming. Okay. Putri? Lola? Skimming. Okay. So, you read the text first. I give you the time to read the text, and then you answer the first question that I have given to you before. In the first question is, saya ulang ya, what is the overall topic discussed throughout the text? So, can you answer the question, please? Okay. Surya. I think the text discusses what a computer is, including its function, main parts, the role of software, and how computers help people in daily life. Okay, thank you. So, diperoleh dari mana jawaban yang kamu bacakan barusan? Itu sudah benar. Kurang lebihnya adalah discuss what computer, including its function, main parts, gitu tadi ya. Kemudian how computer help the people in the daily life. Dari mana? Lihat. From the title and first word in the paragraph. In the first paragraph. In the first paragraph ya, diperoleh dengan membaca judul, you read the title, and then in the first of the paragraph. Okay, the computer machine is help people to manage tasks quickly and easily. Alright, good. Thank you, Surya. Kedua, ya. What is coba saya ini dulu dari teks yang ini. What does CPU stand for? What does CPU stand for? So, kira-kira kita menggunakan skimming atau scanning? Scanning. Kenapa? Karena dia specific information. Siapa yang mau jawab? So, could you help me to answer the question, please? Raise your hand. Just raise your hand. Surya sudah tadi ya? Oke. Putri Caroline. Central Processing Unit. Jadi yang pertanyaan kedua adalah what does CPU stand for? Kalian bisa mencarinya pada paragraf keberapa? The second paragraph. Oke, itu di sana dijelaskan the most important part in the central processing unit or CPU. So the stand for of CPU is the central processing unit. Okay, do you have any questions, guys? So you can raise your hand if you have a questions for me. Okay, so what's the question? Berarti skimming itu untuk mencari informasi secara umumnya, kan? Ya. Jadi skimming itu adalah untuk mencari informasi secara umum. So in English we said that to finding the general information. Kalau yang satunya scanning berarti to finding the specific
Pacific Information. Good questions, ya. Oke, so karena waktunya sudah habis ya kita ya. So I think enough for this meeting for today. So the last statement is that I want to tell you about the conclusion for today is about skimming and scanning. So as I said you before, skimming is when we would like to do for the reading strategies to finding the general information, and the scanning is when we use when we would like to finding specific information. Bagaimana mengerti untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang skimming and scanning? Understand? Oke, terima kasih untuk materi kita hari ini. Nah, tugasnya nanti kita akan bikin grup ya. Grupnya adalah satu grup itu terdiri dari 4 orang, and then you have to find out of the reading text. Kalian mencari reading text yang berkaitan dengan komputer, and then nanti kalian akan membuat pertanyaan terkait dengan skimming and also scanning, and then you need to explain dari mana nanti setelah menjawab pertanyaannya kalian akan tahu dari mana kalian mendapatkan jawaban tersebut. Misalnya, for example is what is the main idea of the text, misalnya contohnya. Nanti kalian jelaskan di sana bahwa didapat dari setiap paragraf yang kemudian dipahami dan kemudian dapat informasi secara umumnya, kemudian dibuat itulah main idenya. Misalnya begitu ya. Atau misalnya nanti kalian siapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kalian buat. Dibedakan mana yang kalian carinya menggunakan skimming, mana yang kalian gunakan skimming. Oke? Tidak ada lagi pertanyaan, cukup? Cukup. Thank you so much for this meeting. So, I think enough for today. Let's close our lesson by reciting hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Inggris Komputer pada program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Pagar Alam. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.